Oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ulang ya, barusan baru direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas. Sampai Alhamdulillah. berau. Bismillah. Robbi sohli sodri wa yasirli amli wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Habibah, mahasiswi Bunda Cekatan 3 dari Regional Palembang, Institut Ibu Profesional. Sharing session kita kali ini dalam rangka parade selebrasi Buncek Regional proses migrasi kupu-kupu. Jadi selama 7 bulan ke belakang kami telah bermetamorfosa menjadi pribadi yang baru di hutan kupu cekatan. Kami berproses melalui tahap telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Alhamdulillah akhirnya kami sampai di tahap akhir kupu-kupu dan belajar untuk berbagi ilmu yang sudah kami pelajari, kami praktekkan, dan kami latihkan di setiap tahapan. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Sharing is caring. Jadi apa yang saya bagikan di sini itu bukan karena saya lebih tahu daripada teman-teman semua, namun ingin berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang sudah saya jalani dengan penuh kesadaran. Semua murid, semua guru. Pagi ini saya mau sharing tentang perjalanan saya dalam meminimalisir stres dengan menjaga lingkar kendali diri. Ada yang udah tahu lingkar kendali diri itu apa? Sebelum membahas lingkar kendali diri, kita mulai dengan 2 pertanyaan sederhana, yaitu apa yang bisa aku kendalikan? Oh ya. Ya. Makasih ya Pak. Nggih. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Simple, tapi lumayan kalau dipahami dengan benar, maknanya sangat besar. Kadang rasanya kita ingin mengendalikan semua hal. Jadi begitu ada yang terjadi di luar kendali, seketika kita merasa stres. Padahal kita perlu untuk menjaga lingkar kendali kita itu agar dapat lebih mengapresiasi diri, menjaga kesehatan mental, dan membuat kita lebih banyak bersyukur. Gitu. Salah satu contoh lingkar kendali diri adalah cara kita menyayangi diri sendiri, bagaimana tindakan kita, perkataan kita, cara mengolah dan mengelola emosi dan perasaan kita, bagaimana kita membuat batasan, gimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mengutarakan pendapat, dan bagaimana cara kita berpikir. Itu beberapa hal yang ada dalam lingkar kendali kita. Yang ada di luar kendali itu apa sih? Yang ada itu misal kayak cuaca, hari ini dingin banget kan ya, kayaknya semuanya statusnya tuh suhu 19-20 derajat. Waktu, kayak gitu. Perbedaan waktu di sini jam 10, di Berau mungkin jam 11, dan di Papua mungkin jam 12 ya. Kemudian ada juga omongan orang, pikiran orang, perasaan orang, dan bagaimana orang memperlakukan kita. Itu kan tidak bisa kita kendalikan di situ. Oke. Kemudian dalam lingkar kendali diri itu, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decision. Saya bukan hasil dari keadaan, tapi saya adalah hasil dari keputusan saya. Kita kan nggak bisa nih ngontrol prasangka, pendapat orang atas diri kita. Tapi kita bisa loh memilih untuk bereaksi seperti apa. Apa kita mau jadi sensitif, bereaksi berlebihan, atau diam saja dan berlalu. Tapi kita juga bisa melatih untuk menjaga pikiran, perasaan, ucapan hingga perilaku kita ini dengan baik. Kita bisa memilih reaksi apa
untuk setiap keadaan yang dihadapi. Memilih reaksi membuat kita menjadi orang yang lebih berdaya dalam memegang kendali atas hidup kita sendiri. Banyak dari kita yang terganggu fokus hidupnya karena terdistraksi oleh hal-hal yang ada di luar kendali kita. Seperti omongan orang tadi, saat kita sibuk nangkepin hal-hal negatif di luar, segala sampah emosi dalam diri kita akan numpuk. Jadi orang ngomong apa, orang ngomong negatif, orang nyinyir, bahkan nggak jarang loh ada orang itu yang berusaha untuk mengatur hidup kita. Kayak mungkin, wah kamu tuh harusnya gini, anakmu tuh harusnya diginiin, kayak gitu. Atau mungkin suamimu tuh harusnya gini, kayak gitu. Kita aja nggak kayak gitu, kok orang lain bisa ya kayak gitu. Nah, sampah-sampah ini bikin kita jadi bau, gampang sakit karena bersinggungan dengan hal kotor. Ngurusin apa yang nggak bisa kita kendalikan. Kadang bikin kita tuh jadi wasting time, buang waktu. Bikin kita jadi sensitif, emosian, stres, dan dampaknya nggak hanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke anak dan pasangan kita, bahkan ke keluarga kita. Fokus pada lingkar kendali diri mampu meningkatkan level kebahagiaan kita, sehingga kita akan lebih mudah untuk menerima apa yang jadi kuasa kita, membuat kita lebih damai dalam menjalani keseharian, membuat kita tuh jadi lebih produktif gitu loh, karena kita hanya fokus pada hal-hal yang kita kendalikan aja, yang dari diri kita udah selesai dengan diri kita sendiri, kayak gitu. Jadinya tuh, apa ya, ada orang ngomong apa tuh udah cuek aja gitu. Ah, biarlah orang berkata apa, kayak gitu kan. Kemudian saya teringat suatu peristiwa. Jadi saat dulu belum belajar lingkar kendali diri itu, ada kan banyak nih, baik dari pihak keluarga maupun tetangga itu, sukanya ingin peduli mungkin, ingin ikut andil dalam memberi nasihat, namun kadang mereka tidak tahu batasan apa yang boleh mereka sampaikan dan batasan mana yang tidak boleh mereka campuri, kayak gitu. Termasuk masalah sampai gaji suami, segala itu saya syok itu dicampuri urusannya sama orang lain, kayak gitu loh. Saya aja nggak pernah bahas kayak gitu sama suami, kok orang lain bisa, kayak gitu kan. Dulu tuh saya bisa langsung baper gitu loh. Kadang kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja itu bisa down. Kadang itu malah kepikiran, jadi overthinking, hidupnya nggak tenang. Padahal udah belajar macam-macam. Belajar self healing udah, self care udah, belajar parenting udah. Pokoknya gabung ke lingkungan positif juga udah, tapi kadang tuh kalau lagi di rumah itu tuh bisa aja gitu loh. Saat kita mengerjakan kegiatan domestik misal atau sedang anak rewel aja deh. Kan faktor pemicu emosi itu tanda bahayanya yang harus kita perhatikan ada 3 ya. Saat kita lapar, saat kita lelah, dan saat kita ngantuk. Nah, di waktu-waktu seperti ini, kita itu jadi mudah sensitif gitu loh. Yang mungkin tadinya kita baik-baik saja, tapi karena sering terganggu dengan omongan orang yang tidak menyenangkan, membuat kita tuh mendadak jadi tidak baik-baik saja. Itu yang dulu saya wanti-wanti. Jadi kenapa saya dulu pengen lahiran di Jawa, kenapa saya pengen anak kedua ini begini begitu. Bahkan yang anak pertama saja saya sudah berusaha untuk mengedukasi keluarga dan tetangga, minimal seputar mitos dan fakta kayak gitu kan. Paling enggak kan saya sudah menyampaikan apa yang saya pelajari. Saya harap minimal mereka itu ya bisalah menghargai saya kayak gitu. Walaupun kenyataannya ternyata
kita kan tidak bisa ya membuat mereka menuruti apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan. Apalagi orang-orang tua itu kan karakternya sudah terbentuk sejak bertahun-tahun yang lalu. Nggak mungkin lah bisa diubah dalam sehari 2 hari. Apalagi sama kita yang masih muda, kayak gitu. Tahu apa sih kita gitu. Nah, setelah saya pelajari, alhamdulillah di kelas Bunda Cekatan ini itu kita dituntut untuk cekatan di hal-hal yang ingin kita kuatkan. Itu menjadi batu pijakan saya untuk berubah. Jadi dari awal tahap telur, kepompong, ulat, dan kupu-kupu itu tahapan demi tahapannya membuat saya berubah lebih baik untuk move on menjadi diri saya yang baru. Menjadi diri saya yang dulunya itu kalau dengar omongan orang tuh kayak, "Ih, kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Dia nggak tahu ilmunya kali." Ya udah aku kasih tahu. Tapi kok nggak berubah? Jadinya tuh kita fokusnya tuh cuma ke sikap orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Karena kita berharap mereka ngertiin kita kayak gitu. Kita berharap dengan kita sudah menjalin komunikasi yang baik, kayaknya juga kalau pada dikasih tahu, "Oh iya iya, iya iya doang," kan. Nggak ada yang berubah kayak gitu kan. Nah, setelah belajar itu dan melatih ilmunya, alhamdulillah sekarang jadi lebih happy, nggak mudah baper, jadi lebih bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Karena kan selama ini sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan circle pertemanan yang positif, kayak gitu. Kita terbiasa fokus pada solusi, bukan pada masalah. Jadinya ketika ada masalah yang datang, ya udah, apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Oh, ini tetangga rese nih. Ya udah, jaga jarak kayak gitu. Wah, dia tuh sukanya ngomong apa-apa yang nggak ngenakin didengar. Ya udah, biarin aja. Tapi nggak selamanya diam itu baik. Kalau buat saya loh ya, saya pernah merasa sangat menyesal seolah saya itu tidak bisa membela diri saya sendiri karena mendiamkan orang yang ngomong sembarangan, makin didiemin tuh kayak makin jadi gitu loh. Dan suatu ketika membuat saya benar-benar down. Ditambah waktu itu kondisi saya baru lahiran anak pertama. Anak pertama ibu muda itu kan ya biasalah ya, masih banyak perubahan dan penyesuaian, adaptasi jadi ibu baru, kayak gitu. Masih pengaruh hormon, jadinya tuh orang ngomong biasa aja kita bisa sensitif, bisa tersinggung kayak gitu. Bahkan kan saya LDR dari suami. Bagaimana saat kita LDR aja pengennya kan dikabarin ya sama suami biar ngerasa, "Oh iya ternyata aku tuh juga diperhatiin, masih dianggap," kayak gitu. Kalau pas hari-hari biasa kan, dikabarin, nggak dikabarin ya biasa aja lah kita sibuk urusan sendiri, kayak gitu. Nah, saat pasca melahirkan tuh saya merasa ada yang beda dan ini saya tulis semua gitu loh, perubahan-perubahan emosi saya, kayak gitu. Oh, ternyata saat hamil dan melahirkan tuh, saya emosinya seperti ini ya. Jadi ada tracking emosi. Tracking emosinya tuh ditulis di jurnal, dibikin data, kayak gitu. Sama kayak ini, waktu kita ada di kelas di tahap kepompong, kan kita bikin badge pencapaian ya. Ada excellent, very good, satisfactory, dan need improvement. Nah, di jurnal yang kita tulis ini juga bisa nih jadi tracking emosi. Kalau kemarin saya di tahap mentorship itu nulis tracking emosinya sebelum menulis dan setelah menulis. Gimana sih perasaan kita saat itu gitu. Karena kadang ketika kita mempunyai unek-unek, ini kan ada perasaan yang butuh untuk dialirkan gitu loh. Jadi ada aliran emosi yang perlu dibuang kayak gitu. Jadi ada emosi yang perlu dialirkan agar tidak jadi bendungan emosi, agar nggak jadi bom waktu, kayak gitu.
Nah, saat itu saya berusaha untuk ngomong terbuka sama suami, sama orang tua, sama lingkungan sekitar. Ketika saya tidak suka, saya berusaha untuk ngomong kalau saya nggak suka. Jadi nggak jadi orang yang nggak enakan kayak gitu. Daripada saya nggak enakan sama orang lain, tapi saya menzolimi diri sendiri, saya jadi sensitif, uring-uringan, anak rewel dikit saya emosi, saya butuh istirahat tapi nggak ada yang ngerti, kayak gitu kan. Seolah urusan anak, kerjaan rumah, urusan diri, itu ya tanggung jawab seorang ibu gitu kan. Padahal kita juga berhak loh untuk me time, bahagia. Anak-anak kan tidak butuh ibu yang sempurna, tapi anak-anak butuh ibu yang bahagia. Nah itu, untuk pertanyaannya masuk, nanti saya jawab setelah penyampaian ini ya. Kemudian ada beberapa cara melatih gimana sih biar saya itu bisa sampai di tahap ini, gitu. Saat saya yang tadinya baper menjadi orang yang nggak mudah baper. Padahal sekarang juga masih masa menyusui anak kedua gitu loh. Kehamilan pertama itu bikin saya trauma, trauma hamil. Karena, mmm, waktu anak pertama itu saya mengalami hiperemesis, hampir nggak bisa makan. Jadi ibu hamil tuh kan biasanya naiknya banyak ya, saya malah turun 5 kilo itu di awal kehamilan. Saking nggak bisa makannya, saking terlalu sering muntah, sampai mau makan aja harus nangis dulu. Kayak yang, aku tuh lapar tapi nggak bisa makan. Bahkan nengok keluar jendela, lihat cahaya matahari aja itu saya berkunang-kunang, udah kayak vampir itu. Jadi cuma bisa keluar rumah itu malam, kalau udah menjelang maghrib sampai malam itu saya udah bisa aktivitas, bisa makan, walaupun nggak semua makanan. Nah, untuk persiapan anak kedua, saya merilis trauma hamil saya ini dengan self healing, ikut apa, healing ke teman-teman psikolog atau bahkan sharing di puskesmas kayak gitu. Terus berusaha menaikkan berat badan agar minimal tuh sampailah di angka 50 gitu kan, karena berat saya sebelumnya tuh cuma 47, 48 dengan tinggi 160 senti kan. Kan kurang banget untuk ibu hamil kalau sampai BB-nya itu nggak naik, kasihan janinnya. Karena anak pertama juga ADB kan, anemia defisiensi besi. Nah, banyak hal yang membuat saya trauma, termasuk gangguan dari pihak-pihak keluarga yang kurang mengerti kondisi saya saat itu, gitu loh. Suami juga cuma bisa bilang, "Sabar-sabar doang," tapi kan kita butuh diakui perasaannya, kita butuh diterima emosi yang kita rasakan. Bahkan kita juga butuh loh untuk ngerasa dilindungi, kayak gitu. Karena saya seolah menaruh harapan dan ekspektasi lebih pada orang lain, itu membuat saya nggak bahagia. Jadi saya mencoba untuk saya selesai lagi dengan diri saya sendiri. Yang sebelum hamil itu saya selesai dengan diri saya untuk masalah inner child, setelah melahirkan saya berusaha untuk berdamai lagi dengan diri sendiri. Sampai usaha naikin berat badan dengan cara yang nggak sehat kayak gitu. Mungkin kayak makan mie instan, santen, lemak-lemak, padahal kan saya nggak suka itu. Tapi demi naikin berat badan ya, bahkan es krim pun saya makan kayak gitu. Naik sih, tapi ternyata jadi kena kolesterol dan itu nggak sehat. Alhamdulillah saat anak kedua itu saya ikhtiarnya penuh. Jadi semua kelas itu saya nggak ikuti. Saya fokus belajar satu hal, 2 hal deh. Belajar untuk merilis trauma, kehamilan dan melahirkan anak pertama, dan VBAC. Karena anak pertama saya sesar, saya kedua tuh maunya normal. Karena saya ini nggak begitu mempan dibius ya, jadi tuh saat dioperasi itu saya masih sadar dan itu juga bikin trauma gitu loh. Makanya saya kekeh, ada ataupun tidak ada dokter, saya mau belajar VBAC. Selama
sebelum kehamilan, jadi pas promil itu saya udah belajar, selama hamil saya intensifkan untuk prakteknya. Jadi benar-benar yang kedua itu penuh persiapan agar bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu. Alhamdulillah anak kedua ini lebih stabil emosinya dibandingkan anak pertama. Udah nggak terlalu musingin nanti suami ngabarin apa enggak, kayak gitu kan. Kan kami LDR lagi karena saya nggak bisa ada di tempat yang saya merasa tidak aman gitu. Jadi saya pulang ke Jawa, alih-alih lahiran di tanah rantau. Nah, dari situ saya mau cerita untuk cara melatih agar bisa berubah di tahap kepompong. Jadi toolkit-nya itu kan dari tahap telur, kita tahu nih, kita tuh kekuatannya apa, butuhnya apa, kayak gitu. Apa sih yang kita kuasai, kita senangi, apa sih yang urgent, kayak gitu. Terus di tahap ulat, kita enak tuh belajar macam-macam segala hal yang kita butuhkan sesuai peta belajar kita. Peta belajar saya saat itu mastermind. Jadi pengendali emosi diri. Bukan untuk anak, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri dari gangguan orang di sekitar. Soalnya kalau saya udah cuek sama orang di sekitar, urusan anak itu kendali saya, mereka nggak bisa ikut campur. Dan itu bikin saya lebih merdeka dalam mendidik anak. Nah, kemudian cara saya puasa di tahap kepompong yaitu dengan puasa. Agar nggak emosian itu saya harus terbatas dari gadget. Jadi puasa distraksi gadget. Sebenarnya puasa ini kan tujuannya untuk meminimalisir kekurangan diri kita. Jadi kebiasaan buruk kita itu diminimalisir. Nah, cuman saya itu nggak suka kalau fokusnya itu ke kekurangan diri. Jadi saya maunya tuh fokus ke kelebihan dan potensi saya, yang kekurangan ini saya atasi gitu loh. Jadi bahasanya itu tidak saya kurangnya ini, saya harus begini, itu tidak. Jadi kalimatnya diubah. Karena itu juga bisa jadi afirmasi ke diri kita sendiri, cara kita ngomong. Kayak gitu. Selain puasa dari gadget, saya belajar untuk menerapkan self-care mindfulness. Mindful presence, sadar penuh, hadir utuh. Menjaga nutrisi, tetap beraktivitas. Maksudnya tuh, kalaupun cuma jalan 200-300 meter tuh nggak usah lah pakai sepeda ataupun motor. Alhamdulillah saya waktu itu tuh emang lahirannya di daerah gunung, perbatasan, jauh dari kota gitu kan. Jadi mau nggak punya kendaraan di rumah, harus jalan kaki kayak gitu. Dan hidup dengan serba keterbatasan itu justru membuat saya lebih bahagia. Kayak gitu. Atau mungkin kadang susah internet kayak gitu, nggak apa-apa. Zaman dulu juga nggak ada internet. Bahagia kan? Kita bisa main bebas di luar kayak gitu. Terus yang kemudian manajemen waktu. Waktu kita terbatas, maka tentukanlah prioritas. 24 jam cukup kok untuk itu semua, enggak yang kayak, wah banyak kerjaan yang belum tertangani nih, kayak gitu. Kuncinya jangan menunda. Kalau bisa dilakukan saat itu juga. Enggak ada kata nanti, kayak gitu. Kemudian untuk tantangan 30 hari yang saya latihkan, dengan jurnal syukur dan catatan insight diri. Dengan jurnal syukur ini melatih saya melembutkan hati dengan cara mensyukuri hal-hal kecil. Sebagai sarana mengalirkan emosi juga, karena saya bisa nulis unek-unek tuh di situ, menulis katarsis kalau kata mentor saya. Jadi mau sebel sama orang, mau kecewa, mau berharap, mau apa, saya tulis, dibuat aliran rasa. Ketika unek-unek ini sudah teralirkan, kita kan jadi plong.
Nah, dari situ kita bisa belajar untuk reframing dengan sudut pandang yang baru. Kalau kita emosi kan logika kita nggak jalan, karena batang otaknya itu tegang. Jadi modenya cuma fight or flight kayak gitu. Dan itu nggak bagus kalau dilatih kan. Dari jurnal syukur pun saya membuat tracking emosi dengan badge-badge itu kan. Jadi tiap hari itu kelihatan lah, oh hari ini saya ternyata murung, ternyata saya biasa aja. Oh atau alhamdulillah loh, seminggu ini full saya positive vibes, penuh energi. Berarti sudah terjaga berpikir positifnya selama seminggu berturut-turut konsisten kayak gitu. Itu dibikin badge itu seru ternyata. Kita juga bisa mendokumentasi dengan ngumpulin data-data di jurnal. Jadi ketika kita pikirannya udah terlalu penuh, kita kadang suka lupa, dengan menulis data-data apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, itu lumayan buat nitip ingetan gitu loh. Enggak memberatkan pikiran kita gitu loh, kan kita jadi nggak gampang mikir yang lain-lain. Terus, dengan menulis jurnal syukur juga sebagai bentuk apresiasi diri kita, gitu, bentuk syukur kita. Sedangkan di jurnal syukur ini saya nggak hanya menulis rasa syukur, tapi juga catatan insight diri. Oh iya, nggak apa-apa. Catatan insight diri ini latihan pemaknaan nilai-nilai kehidupan. Proses mengambil hikmah di setiap peristiwa. Ikhtiar untuk memahami pesan cinta Allah pada kita melalui peristiwa yang kita alami ataupun orang yang kita temui. Gitu. Kayaknya itu dulu. Udah 30 menit kan ya. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan dulu yang tadi udah masuk di chat. Membedakan ketika orang membedakan dari Mbak Asari ya, membedakan ketika kita mencampuri urusan orang lain dengan bentuk care. Oh iya, ini juga saya dulu pernah ngalami. Dulu itu saya ngerasa nggak suka sama seseorang ketika dia itu kayak menjalani hari-hari itu nggak pakai ilmu gitu loh. Jadi cuma kayak ya mengalir gitu aja, mengalir tapi ke arah yang tidak benar. Kan kita yang lihatnya aja terganggu. Padahal kita pengen merasa peduli gitu loh. Kita kan ngerasa peduli, jadi pengen bantu, pengen dia hidupnya lebih baik. Terus saya dulu pernah ngomong nih, ngasih nasihat atau mungkin ngasih saran untuk ikut kelas-kelas tertentu, atau mungkin nge-share materi yang bisa dia baca, atau video, kayak gitu kan. Atau yang sederhananya ya asal ngasih nasihat lah. Tapi ternyata ini salah. Jangan pernah menolong orang yang tidak minta tolong. Ini yang suami saya ingetin ke saya berkali-kali. Jangan pernah menolong orang yang nggak minta bantuan, karena bisa jadi bantuan kita, yang kita anggap bantuan, bagi orang itu tuh justru gangguan. Nah, kayak gitu. Sama seperti ketika kita ngasih nasihat ke orang yang tidak minta nasihat, kayak gitu. Kita juga kalau cerita ke suami, maunya juga cuma didengerin kan, bukannya dikasih solusi, kayak gitu. Nah, kira-kira apa sudah cukup menjawab, Mbak Azhari? Berarti memang dari sisi kita seperti itu aja ya Mbak Biba ya? Iya, kita belajar untuk ngerem diri. Kita perlu tahu kapan sih waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Minimal kita itu bisa kalau kita ngerasa orang itu butuh bantuan, kita merasa orang itu butuh diarahkan ke hal yang baik, kita bisa mengubah diri kita terlebih dahulu.
For things to change, I must change first. Jadinya secara tidak langsung kita memberi teladan pada orang lain. Tapi bukan berarti kita memberi teladan itu dimaksudkan untuk orang berubah. Karena nanti akan keluar lagi kan ke lingkar kendali diri kita. Kita fokus aja, berusaha menjadi orang baik yang saling baik membaikkan. Oke. Lanjut ke pertanyaan Mbak Humaira. Bagaimana cara kita mengendalikan diri saat anak umur 2 tahun yang menurut saya sikapnya sering bikin kita emosi? Iya. Ini komunikasinya gimana ini kalau sama anak 2 tahun ya? Mungkin bondingnya dulu ya. Kalau sama anak-anak maupun orang tua itu, resep saya yang paling kuat satu, connecting before correcting. Jadi kita harus membangun bonding dulu sebelum kita ngasih nasihat. Ini juga cukup menjawab pertanyaan Mbak Sari tadi ya. Kalau kita udah ngerasa deket sama orang itu terbuka sama kita kan bisa ngasih masukan-masukan positif kayak gitu. Anak 2 tahun itu juga kan masih belum terlalu ngerti ya kita ngomong apa kayak gitu. Apalagi kalau jarang diajak ngobrol, jarang jarang main bareng, ngobrol bareng dan beraktivitas bareng. Atau mungkin terlalu banyak orang kayak gitu. Kalau dari sikapnya mungkin kita bisa afirmasi positif ya, dengan menerapkan komunikasi produktif. Kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita harapkan. Misal kalau anak suka lari-lari, jangan dibilang, jangan lari-lari, tapi jalan saja, kayak gitu. Kalau untuk Mbak Humaira, ini kasusnya yang seperti apa ya? Saya udah jawab-jawab, jangan-jangan tidak menjawab. Gimana Mbak Humaira? Belum connect ya? Ya, ini juga reminder buat saya sendiri sih. Anak kecil itu kan bukan orang dewasa ini ya. Mereka nalarnya juga belum jalan, belum diberi beban syariat. Jadinya kita yang harus banyak-banyak belajar bersabar dan jadi pribadi yang lebih baik agar layak untuk mereka teladani. Ini reminder buat saya sendiri nih, masih banyak PR-nya. Untuk Mbak Humaira, kalau mau ada yang dikonfirmasi boleh lewat chat maupun langsung ya, ngomong langsung. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Nurul Adha, Berau. Halo Ami. Fake smile bisa dikatakan bagian dari lingkar diri nggak ya Mbak? Hah? Fake smile ya? Iya nggak ya? Kalau saya sih, fake smile mungkin senyum untuk menghargai orang lain ya. Mungkin kita ngerasa nggak nyaman, atau kita nggak ingin memperpanjang masalah ya, cukup disenyumin aja selesai. Tapi habis itu PR saya jadi banyak nih. Unek-uneknya yang ditulis itu loh. Kalau lingkar kendali diri itu ya, kalau kita nggak suka sama orang ya jangan sering-sering ketemu. Jangan sering-sering kontak, gitu. Dan ini benar-benar bikin saya terjaga kewarasannya, serius. Soalnya ketika ada orang-orang yang mengganggu dan kita itu bersinggungan lagi dengannya, kadang tuh dengerin dia ngomong aja udah emosi gitu loh. Ih, aku ada ya orang kayak gini kayak gitu kan. Tapi alih-alih kita menghabiskan waktu kita hanya untuk dengan hal negatif kayak gitu kan terlalu berharga. Nggak dapat manfaat. Lebih banyak mudorotnya kan, nggak ada manfaatnya. Jadi ya mending jaga jarak kalau saya. Kayak gitu.
Oh iya, noted jangan berikan pertolongan pada orang yang tidak minta tolong. Iya, bener Mbak Nurul. Tapi kalau kita rasa dia butuh pertolongan, kita bisa menawarkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kita. Jadi sebelum kita ngasih, kita tanya dulu, kira-kira kalau saya mau ngasih saran, boleh nggak? Kayak gitu. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak usah. Kayak gitu. Kan kita peduli nih, makanya kita biasanya nanya dulu. Makanya perlu nih untuk memperbaiki komunikasi, jangan sampai nggak enakan gitu. Cara efektif buat nularin positive vibes ke circle terdekat gimana? Pengen orang tersayang ngerasain betapa damainya hidup tanpa ngurusi pendapat orang lain. Wah, seru banget ini. Seru banget. Saya juga ngalamin. Iya, iya, iya. Kalau saya teringat suatu peristiwa, bisa jadi itu dari pasangan, keluarga, ataupun teman-teman terdekat, kan. Mereka itu kayak terlalu sibuk ngurusin pendapat orang lain gitu loh. Mereka itu kayak masih di seperti saya yang dulu, berusaha baik hanya untuk menyenangkan orang lain, kayak gitu. Padahal kalau kita usahanya untuk nyenengin orang lain ya, kalau kitanya nggak seneng gimana, kayak gitu kan. Kalau saya sih ini terlalu sayang sama diri saya sendiri. Jadi bener-bener selesai dengan diri sendiri dulu, kita benar-benar fokus sama diri sendiri dulu, kalaupun emang orang-orang terdekat kita masih seperti itu, kita doakan saja semoga mereka berubah. Dengan kita fokus pada diri kita sendiri, semoga mereka juga ketularan positive vibes kita gitu loh. Kita yang penting jangan pasang ekspektasi, "Ini loh aku udah berubah, ayo kamu juga berubah," kayak gitu. Itu seriously itu capek banget dan bikin sakit hati yang jelas. Karena apa? Karena kita akan ngerasa berjuang sendiri. Kita loh, berusaha baik itu juga buat semuanya, tapi kok kayaknya aku cuma sendiri yang kayak gini, gitu kan. Nah, itu. Kira-kira apa sudah menjawab ya Mbak Nurul ya? Oh iya Mbak Humaira tadi nenangin bayi bangun tidur ya. Saya juga sambil ngawasi bayi di kamar itu. Alhamdulillah sate supernya banyak. Ya Ami, alhamdulillah berjauhan banget. Tapi pas dengar orang itu mau ke rumah nginep entah sampai kapan ya Allah tolong. Semoga nggak fake smile, bisa menerima. Kalau Mbak Biba cara menerimanya gimana? Oh, saya pernah ini. Dulu pernah ada suatu peristiwa. Saya mau dititipin family. Dia mau sekolah di Palembang. Tapi dari pihak keluarga sana itu nggak ngomong apa-apa ke saya. Saya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu datang. Saya kira kan cuma silaturahim, mau liburan, kayak gitu. Mau, Mbak Bibah, ya? punten tuh Hustiani Stanti tolong dikeluarin Mbak tuh. Oh, iya, bentar. Gimana ya? Remove ya? Oke. Udah ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Lanjut ya. Tadi kan saya mau dititipin seseorang. Padahal saya di Palembang itu juga cuma ngontrak sama suami sama anak. Dititipinnya cowok pula. Ya iya sih masih keluarga, mau sekolah. Bukannya kita nggak mau bantu. Bahkan ipar aja haram loh tinggal bareng kita. Kalau buat saya ya. Kalau buat suami waktu itu sih nggak ngerti gitu kan. Kiranya itu ya mahram dari hasil pernikahan kalau nggak salah ya. Tapi ternyata enggak. Saya orangnya tegas.
Bahkan sama orang tua saya, sama mertua saya, kalau saya nggak suka, saya bilang, daripada saya makan hati, gitu kan. Saya kan juga nggak pernah minum sirup-sirup gitu kan ya. Jadi kalaupun main ke rumah teman disuguh sirup, ya minta maaf, nggak saya minum, kayak gitu. Kalau ada air putih aja, air bening. Soalnya bukannya kesehatan atau apa, emang nggak suka gitu kan. Nah, waktu itu saya mau dititipin, mereka nggak ada komunikasi, ternyata ngomongnya cuma sama suami gitu. Suami kira saya baik-baik aja, saya nggak bisa kayak gitu. Saya waktu itu bilang dengan tegas, siapa yang mau diizinkan tinggal di sini? Mau membantu mereka dengan alasan kasih apa? Aduh ya Allah. Dengan Mbak Bibah alasan nih, kayaknya ada orang lagi yang ini nih. iya iya Siti Nur tuh Mbak Bibah. iya oke. Udah ya? Di setting aja Mbak itunya supaya jangan semua orang yang bisa masuk. Nggak ngerti settingnya. Meeting setting. Meeting setting terus apa ya, Mbak? Kayaknya ada penyusup nih. Astagfirullahaladzim. Tuh, jangan-jangan lagi tuh Mbak Habibah, Cindy tuh. Walau alam sih. Remove. Saya nggak lihat ininya ya. Gambar-gambarnya. Oke. Aku bahagia. Ya, lanjut ya. Maaf atas gangguannya. Semangat, bismillah. Bismillah. Waktu itu tuh saya cuma ngomong kayak gitu sama pihak suami dan pihak orang yang datang. Kalau saya masih dihargai di sini, saya minta tolong untuk apa ya? Diajak komunikasi, diajak diskusi. Saya ingin keberadaan saya ini dihargai kayak gitu loh. Jadi kalau memang mau membantu mereka yang mungkin butuh bantuan, silahkan. Tapi saya minta tolong dipulangkan ke Jawa. Kayak gitu. Tegas. Saya ngerasa nggak nyaman. Kayak gitu. Nanti kalau urusan dengan mereka sudah selesai, saya bolehlah dijemput lagi ke sini. Kayak gitu. Jadi saya tidak ingin mencampur adukan urusan rumah tangga dengan keluarga, dengan sanak family yang lainnya. Soalnya kalau nggak kayak gini, saya diem terus, terlalu banyak orang yang semena-mena. Mereka menganggap kita baik-baik saja padahal kita tidak suka. Kayak gitu. Saya sudah sering melihat pengalaman dari orang tua teman-teman saya, atau mungkin teman-teman saya yang lain, atau mungkin sanak family yang lain. Mereka tuh kalau ada apa-apa diem. Kayak seolah berusaha menerima daripada bikin masalah gitu kan, menimbulkan konflik keluarga. Jadi mending ngalah aja kayak gitu kan. Kalau saya daripada kesehatan mental saya terganggu, saya nggak bahagia, jadinya saya mau nggak mau belajar untuk ngomong secara terbuka seperti itu. Mungkin waktu itu sempat ada salah paham kali ya, padahal saya juga sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Kan tidak semua orang bisa menangkap maksud kita dengan baik. Waktu itu emang sempat ada drama tuh, susah bener kayak gitu kan. Tapi ya itu lagi, fokus ke lingkar kendali diri. Ke hal apa yang bisa kita kendalikan. Diri kita, pikiran kita, perasaan kita, dan sikap kita. Tadi lanjut. Itu cukup menjawab nggak ya, Mi? Kalau saya kan berani tuh ngomong kayak gitu, suka bilang suka, enggak bilang enggak, kayak gitu. Soalnya saya pernah ada di titik terendah hidup. Ketika saya ngerasa nggak dihargai, saya ngerasa, saya tuh apa di sini? Kayak gitu. Saya tuh hidup untuk apa? Kayak gitu. Apakah saya akan diperlakukan semena-mena seperti ini terus-terusan? Kayak gitu. Padahal mereka-mereka itu sudah mengalami hal tidak mengenakan dalam hidupnya.
kenapa ya mereka bisa tega memperlakukan hal tersebut pada saya kayak gitu. Harusnya kalau saya mikirnya kan dulu, harusnya kalau mereka ngalamin jatuh itu sakit atau didorong orang dan jatuh itu sakit, tidak sebaiknya mereka mendorong saya agar saya terjatuh dan mengalami nasib yang sama seperti yang mereka alami. Kayak gitu. Nah, itu. Oh, beda kasusnya ya, Ibu Tiri. Ya, dikomunikasikan aja sama suami. Kira-kira suami bisa nggak membantu kita mengondisikan diri? Kalau enggak, minta tolong dikomunikasikan dengan baik, kayak gitu. Mohon maaf, saya ngerasa nggak nyaman, apa gimana, atau mungkin ya disabar-sabarin aja, kayak gitu. Selama beberapa hari, sambil nulis jurnal syukur. Apa yang bisa saya syukuri dari keadaan ini? Kenapa Allah menghadirkan orang seperti ini dalam hidup saya? Allah tuh ingin saya belajar apa? Allah ingin saya naik derajat yang seperti apa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atau mungkin kita dikasih contoh loh. Ini loh orang yang tidak baik, kita jangan sampai kayak gini. Tapi pola pikirnya itu jangan kita mikir ke aku nggak suka sama dia, aku nggak suka banget sama dia kayak gitu. Ketika kita fokus ke rasa yang tidak kita sukai pada orang lain, ini tuh bisa jadi malah kita fokusnya ke dia doang loh. Kalau saya sih kalau misal nggak suka sama orang, semua urusan tentang dia saya hapus. Mungkin nomor telepon, medsos atau apa. Jangan sampai kontak lagi sampai saya sembuh dari sakit hati. Kayak gitu. Soalnya secara tidak langsung nanti kita jadi ngelakuin pembenaran nih, kayak orang-orang yang mungkin zolim sama kita. Dengan mudah mereka ngomong, aku juga dulu digituin loh sama si ini. Aku juga dulu ngerasain, kayak gitu. So what? Kamu yang ngerasain, kenapa aku juga harus ngerasain? Kayak gitu. Sayangi dirimu. Sayangi diri agar anak-anak bahagia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mbak Sinta dari IP Palembang, gimana menyikapi jika kita berada satu lingkungan dengan orang yang suka ngatain orang atau gibah, kayak di depan lain, di belakang lain? Saya sudah menjauh dan membuat pagar besar untuk tidak berkomunikasi lagi dengan orang tersebut, tapi setiap hari bertemu. Jadi kalau setiap dia ngomong tuh kadang-kadang, itu siapa lagi tuh dinonaktifin lah, videonya nggak enak banget Iya, Mbak dilihat. Biba tuh, oh iya, Isnainia iya. tuh. Oh iya, sebentar maaf ya. Ini nih kalau live-nya enggak. Mana tadi chatnya? Udah ya? Udah Mbak Biba. Oke, lanjut ya. Setiap hari bertemu, jadi kalau dia ngomong tuh kadang jengkel dengan sikapnya, jadi akhirnya muncul sikap membenci. Sampai akhirnya banyak belajar mencintai diri dan cuek aja, yang penting saya nggak ganggu dan kegiatan saya positif. Ada tips lain nggak? Oh iya, ketika kita ketemu orang yang suka gibah, yang ngatain orang, di depan lain, di belakang lain. Saya juga ngalami. Dan ini ada dari sanak family yang sempat saya singgahi gitu loh. Dari orang aja sudah cukup mengganggu ya, apalagi kalau misal dari keluarga sendiri, masih hubungan keluarga kayak gitu. Yang bisa kita lakukan yaitu jaga jarak. Jaga jarak, kalau misal dia ngomong apa-apa yang nggak jelas, anggap angin lalu. Saya kan biasanya curhat sama ibu saya, itu kok ada orang kayak gitu sih, nyebelin banget gini-gini. Kata ibu, bilang, udah anggap aja angin lalu, nggak usah didengerin omongannya. Dan Mbak Biba ya, biasanya itu, Mbak Biba ini kayaknya Nurul ada berau yang 2 tuh, penghusuk lagi tuh. iya kah? Yang mana ya? Sengaja dia namanya sama tuh. Ami? Iya, ada apa sih? Aku nggak ngerti. Udah hilang ya? Sengaja dia namain Ami tuh sama tuh. Enggak, maksudnya itu Aduh. orang emang mau gabung Zoom gitu atau gimana sih?
Yang Enggak. videonya nyala. Udah Aku keluar. nggak lihat videonya. Oh iya, gitu ya. Oh, udah. Oke. Ya, maaf ya, ternyata ada kendala teknis yang seperti ini. Gangguan ya. Saya lanjut lagi ya. Akhirnya muncul sikap membenci. Oh iya. Tapi Mbak hati-hati Biba, nih. Mbak Biba, kayaknya nih orang tuh menamain Tiza lagi coba tuh. Tiza, ada 2 lagi Tiza tuh. Tiza. Saya bantu remove dari sini, Mbak Biba. Oh iya. Terima kasih. Jadinya kalau membenci orang itu bencilah secukupnya kayak gitu. Jangan sampai berlebihan karena nanti fokus kita bisa apa ya? Karena kita benci sama itu orang, pikiran kita tuh terlalu fokus ke dia. Tiap kali ingat dia tuh hawanya benci mulu. Khawatirnya hal negatif dari orang tersebut itu nular ke kita. Karena kita fokusnya ke situ terus gitu kan. Saya juga pernah soalnya kayak gitu dan hari-hari saya terasa nggak nyaman gitu loh. Oh, iya ini ketemu tiap hari ya. Nggak masalah sama orangnya, sikapnya yang berantakan. Mau negur gimana, hanya bisa doain. Iya. Tapi kadang ada orang itu emang perlu ditegur. Kasih tahu aja. Kalau saya sih biasanya ngomong. Mau berapapun usianya, mau apapun statusnya. Tak kasih tahu, mohon maaf ya saya nggak nyaman kalau diginiin. Atau mungkin dia sukanya ngomongin yang jelek-jelek soal orang. Kita pura-pura sibuk aja buat menghindar dari orang itu. Kayak gitu. Kalau saya. Dari Mbak Humaira, gimana cara kendali diri kalau kita ada inner child? Contohnya kayak kita dulu sering dibentak, jadi kayak pengen ngebentak anak sendiri, juga takut banget kelepasan ngebentak. Oke. Duh. Kalau ada inner child, kita kenali dulu deh, inner child kita itu apa, kayak gitu. Kalau dari yang pernah saya pelajari, kita kan pernah ya ada di suatu kondisi untuk menghadirkan orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita, kayak gitu. Kalau kasusnya Mbak Humaira ini dulu sering dibentak siapa gitu, si A misal, ya bisa dihadirkan sosok itu, terus kita ngomong tuh ke situ. Kalau saya sih nggak bisa ya mengimajinasikan orang menghadirkan kayak gitu, jadi saya biasanya pakai media ini, writing for healing. Jadi saya tulis semuanya, misal si A binti siapa atau bin siapa, kalau perlu diperjelas kayak gitu, atau mungkin statusnya apa. Dulu kamu bentak-bentak saya nggak suka. Ya ini nih salah satunya, ketika ketika kita tidak berani mengutarakan perasaan kita, apa-apa dipendem, jadinya kayak gitu kan. Makanya saya ketika nggak suka sama sesuatu, saya ngomong. Karena saya nggak ingin mendem hal-hal negatif di alam bawah sadar saya, kayak gitu. Untuk inner child nanti bisa ikut kelas self-healing, releasing for inner child, yaitu berdamai dengan masa lalu, gitu ya. Kalau sederhana ringkesan yang bisa saya kasih sekarang, dulu nggak pengen bentak anak sendiri, takut kelepasan ngebentak. Untuk berdamai dengan hal ini, anggaplah anak kita itu sebagai diri kita sendiri waktu kecil. Kita ingin diperlakukan seperti apa sih? Dulu kita nggak suka kita dibentak-bentak, kita dimarah-marahin. Maka dari itu, ketika dulu kita ingin disayangi, ingin banyak dipeluk, maka sayangilah anak sebanyak-banyaknya, peluklah anak sesering mungkin, selama mungkin,
mumpung mereka masih mau dipeluk sama kita. Soalnya nanti ketika mereka udah remaja, dewasa, kadang kan gengsi ya dipeluk-peluk sama orang tuanya, kayak gitu, ngerasa risih, nggak nyaman, gitu. Itu sedikit tipsnya sih itu ya. Iya. Sama-sama. Alhamdulillah, Mbak Sinta sudah lebih bahagia. Nah, ini udah tinggal 4 menit lagi. Masih ada yang mau ditanyain kah? Kasus-kasus mungkin yang masih bikin unek-unek di hati. Intinya kalau dari fokus ke lingkar kendali diri itu tadi melatihnya bisa dengan jurnal syukur, bisa dengan mindfulness, terus banyak-banyak memetik hikmah melihat dari kacamata Allah. Kita tuh lagi dikasih pesan cinta sama Allah. Allah ingin menyampaikan apa ke kita dengan menghadirkan orang-orang yang tidak menyenangkan atau mungkin peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Kalau bisa sih ditulis. Jadi misal kita ada unek-unek sama suami atau sama siapa kayak gitu ya. Atau sama anak atau sama keluarga. Nah, itu tuh ditulis aja karena dengan menulis ini kan emosi kita tersalurkan. Ada butuh emosi yang perlu disalurkan gitu loh. Kalau menulis katarsis itu lebih baik pakai alat tulis. Jadi nanti itu bisa jadi sarana untuk healing juga. Jadi ketika kita ngerasain sesuatu ditulis sampai nggak usah harus dibaca, nggak penting buat dibaca kan. Kita kan cuma tujuannya untuk menyalurkan emosi ya, mengalirkan emosi agar tidak jadi bendungan emosi, agar tidak menjadi bom waktu. Karena kalau kita meledak, nanti yang kena tuh anak sama pasangan kita, sama orang-orang di sekitar kita. Yang rugi juga kita sendiri. Tulis aja sampai semuanya tuntas, sampai perasaan kita lega. Boleh dicabik-cabik ini kertasnya, boleh ditusuk-tusuk kayak gitu. Oh, Mbak Nurul, waktu nulisnya pas merasakan emosinya ya? Iya, kalau bisa pas lagi pengen marah-marah itu, ditulis aja itu. Kayak gitu. Astagfirullah. Kayaknya udah mulai tidak kondusif ini chatnya sama videonya. Sebentar, saya bantu keluar. Terima kasih. Kayaknya udah jam 11. Saya tutup aja sesi diskusi kita kali ini. Sebagai closing statement, pesan sederhana yang semoga mengena dan bermanfaat untuk teman-teman. Sibukkanlah dirimu dengan hal positif sebelum kau disibukkan dengan hal negatif. Entah ini berkah atau musibah, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah dengan dirimu di dalam, maka kau akan keluar dengan kesungguhanmu itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan, segala teks dan lain-lainnya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak saya melalui Facebook atau ada di nomor saya buat yang punya, tapi tidak untuk umum. Saya akhiri diskusi kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah datang dan menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Biba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Mak. Bisa di stop videonya ya.